Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Muhammad Irfan, NIM 2012 11 kelas 2A, prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi, fisiologi, sistem hematologi. Baiklah, kita masuk yang pertama, pengertian hematologi. Hematologi adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang darah, organ pembentuk darah, dan penyakitnya. Selanjutnya ada darah, pengertian darah. Darah adalah jaringan ikat yang sel-selnya tertahan dan dibawa oleh matrik, cairan, atau plasma. Selanjutnya adalah fungsi darah. Adapun fungsi darah itu sebagai berikut. Pertama, termoregulasi. Yang kedua, homeostatis. Yang ketiga, imunologi. Yang keempat, mengatur tekanan osmotik. Dan kelima, transportasi. Selanjutnya yaitu komposisi dan struktur sel darah manusia. Yang pertama, komposisi darah. Darah terdiri daripada beberapa jenis molekula yang membentuk 45% bagian dari darah. Angka ini dinyatakan dalam nilai hematokrit atau volume sel darah merah yang dipadatkan berkisar antara 40 sampai 47 bagian. 55% yang lainnya berupa cairan kekuningan yang membentuk medium cairan darah yang disebut dengan plasma darah. Struktur darah manusia. Struktur darah manusia yang terdapat yaitu yang pertama air 91%, kedua protein 3%, yaitu albumin, globulin, trombin, dan fibrinogen. Yang ketiga mineral 0,1 robinnya per pembuluh darah. Yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi proses pembekuan darah. Yang pertama ada fibrinogen, kedua trombin, ketiga protein, keempat kalsium, yang kelima jaringan trombosblastin. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang anatomi, fisiologi, sistem hematologi. Sekian penyampaian dari saya. Kalau ada salah dan maaf, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira 1/13 dari berat badan atau kira-kira 4-5 liter. Keadaan jumlah tersebut pada setiap orang tidak sama, tergantung kepada umur, pekerjaan, keadaan jantung atau pembuluh darah. Nilai-nilai sel darah merah dewasa normal. Yang A sel darah merah itu 4,2 sampai 6,2 juta per mililiter darah. Yang B sel darah putih yaitu 5.000 sampai 10.000 juta per mililiter darah. Yang C trombosit itu 140.000 sampai 340.000 per mililiter darah. Yang D hematokrit per 9% sel darah merah, yaitu 45 sampai 52% untuk pria, 36 sampai 48 untuk wanita. Yang E hemoglobin itu 14,0 sampai 17,4 gram per 100 ml untuk pria dan 12,0 sampai 16,0 gram per 100 ml untuk wanita.
Selanjutnya yaitu sel-sel darah merah, anemia dan polisitemia. Sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit berasal dari bahasa Yunani yaitu erythros yang berarti merah dan kritos yang berarti seluruh atau sel. Sel darah merah mengandung protein hemoglobin yang mengangkut sebagian besar oksigen yang diambil di paru ke sel-sel di seluruh tubuh. Anemia adalah defisiensi sel darah merah atau kekurangan hemoglobin. Hal ini mengakibatkan penurunan jumlah sel darah merah atau jumlah sel darah merah tetap normal tetapi jumlah hemoglobinnya subnormal. Selanjutnya yaitu polisitemia. Polisitemia adalah peningkatan sel darah merah dalam sirkulasi yang mengakibatkan peningkatan viskositas dan volume darah. Aliran darah yang mengalir melalui pembuluh darah terhalang dan aliran kapiler dapat tertutup. Selanjutnya itu leukosit, granulosit, makrofag, minosit, dan inflamasi. Yang pertama leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit adalah sel darah yang membentuk komponen darah yang berada di plasma darah. Sel darah putih ini berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagian dari sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu granulosit. Granulosit jumlahnya hampir 75% dari seluruh leukosit. Plasmanya mengandung granula atau butir-butir halus dibuat di dalam sumsum merah oleh jaringan retikulo endotelium. Granulosit merupakan sel fagosit memakan benda asing terutama bakteri. Selanjutnya yaitu makrofag. Makrofag adalah sel darah putih besar yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh kita. Kata makrofag secara harfiah berarti pemakan besar. Ini adalah organisme seperti amoeba dan tugasnya membersihkan tubuh kita dari puing-puing mikroskopis dan penyerang. Makrofag memiliki kemampuan untuk mencari dan makan partikel seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Selanjutnya itu monosit. Ciri-ciri monosit itu berinti satu, berukuran besar, berbentuk bulat panjang, dapat bergerak cepat, bersifat fagosit. Jumlahnya itu 100 sampai 700. Terdapat pembentukan susuk tulang. Masa hidupnya beberapa bulan dan fungsinya yaitu fagositosis dan berkembang menjadi makrofag. Selanjutnya golongan darah. Golongan darah adalah pengklasifikasian darah dari suatu individu berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Selanjutnya yaitu 0,9% itu terkandung di dalamnya natrium klorida, natrium bikarbonat, garam, fosfat, magnesium, kalsium, dan zat besi. Yang keempat, bahan organik yaitu 0,1% berupa glukosa, lemak, asam urat, kreatinin, kolesterol, dan asam amino. Yang selanjutnya yaitu fungsi sel darah dan plasma darah pada tubuh manusia. Yang pertama, fungsi eritrosit, yaitu mentransfer oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan
hemoglobin terhadap oksigen, mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh, mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Selanjutnya, fungsi leukosit, yaitu melindungi tubuh terhadap invasi bakteri atau benda asing lainnya. Fungsi utama neutrofilik PMN adalah memakan benda asing atau fagositosis. Fungsi limfosit terutama menghasilkan substansi yang membantu penyerangan benda asing. Sekelompok limfosit atau limfosit T membunuh sel secara langsung atau menghasilkan berbagai limfokin, suatu substansi yang membuat aktivitas sel fagositik. Dan selanjutnya, fungsi plasma darah. Di dalam plasma darah terlarut berbagai macam zat. Di antaranya zat-zat tersebut ada yang berguna. Zat tersebut antara lain, yang pertama zat makanan dan mineral, antara lain glukosa, gliserin, asam amino, asam lemak, kolesterol, dan garam mineral. Yang B, zat hasil produksi dari sel antara lain enzim, hormon, dan antibodi. Yang C, protein. Yang D, karbon dioksida dan glikogen. Selanjutnya yaitu nilai dan ukur normal komponen darah manusia. Pada tubuh yang sehat atau orang dewasa terdapat darah sebanyak kira-kira 1/13 dari berat badan atau kira-kira 4-5 liter. Keadaan jumlah tersebut pada setiap orang tidak sama, tergantung kepada umur, pekerjaan, keadaan jantung atau pembuluh darah. Nilai-nilai. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, NIM 2012-11-672, kelas 2A, prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem hematologi. Baiklah, kita masuk yang pertama, pengertian hematologi. Hematologi adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang darah, organ pembentuk darah, dan penyakitnya. Selanjutnya ada darah, pengertian darah. Darah adalah jaringan ikat yang sel-selnya tertahan dan dibawa oleh matriks cairan atau plasma. Selanjutnya adalah fungsi darah. Adapun fungsi darah itu sebagai berikut. Pertama, termoregulasi. Yang kedua, homeostatis. Yang ketiga, imunologi. Yang keempat, mengatur tekanan osmotik. Dan kelima, transportasi. Selanjutnya yaitu komposisi dan struktur sel darah manusia. Yang pertama, komposisi darah. Darah terdiri daripada beberapa jenis korpuskula yang membentuk 45% bagian dari darah. Angka ini dinyatakan dalam nilai hematokrit atau volume sel darah merah yang dipadatkan berkisar antara 40 sampai 47 bagian. 55% yang lainnya berupa cairan kekuningan yang membentuk medium cairan darah yang disebut dengan plasma darah. Struktur darah manusia. Struktur darah manusia yang terdapat yaitu yang pertama air 91%, kedua protein 3%, yaitu albumin, globulin, protombin, dan fibrinogen. Yang ketiga mineral 0,9%.